Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani dari SMA Negeri 2 Unggulan. Pada video singkat kali ini, saya akan menjelaskan tentang ASEAN. Selamat menyaksikan. ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967. Berdasarkan deklarasi Perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Latar belakang terbentuknya ASEAN yang pertama adalah faktor internal yang meliputi persamaan nasib bangsa yang mengalami penjajahan oleh kolonial Barat menyebabkan negara-negara bertekad untuk bersatu dan memperjuangkan kepentingan bersama baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, faktor eksternal yang meliputi adanya peperangan di Vietnam atau antara Indonesia dan Cina, dan adanya sikap Cina yang ingin menguasai Asia Tenggara. Yang ketiga adalah faktor geografis yang meliputi posisi geografis negara-negara ASEAN yang terletak di Asia Tenggara. Landasan terbentuknya ASEAN adalah Deklarasi Bangkok yang dibentuk oleh 5 negara pemrakarsa ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Menteri Luar Negeri penandatangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah: yang pertama adalah Adam Malik sebagai wakil dari Indonesia, yang kedua Narcisco Ramos sebagai wakil dari Filipina, dan yang ketiga Tun Abdul Razak sebagai wakil Malaysia, yang keempat S. Raja Ratman sebagai wakil dari Singapura, dan yang kelima Tanar Khoman sebagai wakil dari Thailand. Prinsip ASEAN dibagi menjadi dua, yaitu prinsip utama dan prinsip dasar. Prinsip utama ASEAN yang pertama adalah menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan subversif atau koersi pihak luar. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. Yang kelima, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan kerjasama efektif antara anggota. Prinsip dasar ASEAN yang pertama adalah menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Yang kedua, berbagi komitmen dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran regional. Yang ketiga, menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan lain dalam cara yang tidak sesuai dengan hukum internasional. Yang keempat, ketergantungan pada penyelesaian damai sengketa. Yang kelima, tidak campur tangan dalam urusan internal negara anggota ASEAN. Yang keenam, menghormati hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya, bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan. Yang ketujuh, konsultasi ditingkatkan mengenai hal-hal serius mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN. Yang kedelapan, kepatuhan terhadap aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. Yang kesembilan, menghormati kebebasan dasar promosi dan perlindungan HAM dan pemajuan keadilan sosial. Kesepuluh, menjunjung tinggi piagam PBB dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang disetujui oleh negara anggota ASEAN.
Yang ke-11, tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan, termasuk penggunaan wilayahnya dan dikejar oleh negara anggota ASEAN atau non-ASEAN, negara atau aktor non-agara yang mengancam kedaulatan integritas wilayah stabilitas politik dan ekonomi ASEAN, negara-negara anggota. 12. Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama dari masyarakat ASEAN, sementara menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman. Yang ke-13, sentralitas ASEAN dalam hubungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya eksternal, sambil tetap aktif terlibat, berwawasan keluar, inklusif, dan tidak diskriminatif. Dan kepatuhan terhadap aturan-aturan perdagangan multilateral dan aturan berbasis ASEAN rezim bagi pelaksana efektif dari komitmen ekonomi dan pengurangan progresif terhadap penghapusan semua hambatan untuk integrasi ekonomi regional dalam dorongan ekonomi pasar. Tujuan terbentuknya ASEAN yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu, pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Sekarang, ASEAN beranggotakan semua negara di Asia Tenggara. Yang pertama, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand sebagai negara pendiri ASEAN. Brunei Darussalam yang bergabung pada ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam yang bergabung pada ASEAN pada tanggal 28 Juli 1998, Laos yang bergabung pada 23 Juli 1997, Myanmar yang bergabung pada 23 Juli 1997, dan Kamboja yang bergabung pada 16 Desember 1998. Sejak beberapa tahun belakangan ini, ASEAN telah mencoba menjajaki perluasan anggota kepada negara-negara tetangga di sekitar ASEAN, yang terdiri dari Bangladesh, Palau, Papua Nugini, Republik Cina, dan Timor Leste. Berikut merupakan lambang ASEAN yang masih digunakan sampai sekarang. Lambang ASEAN ialah simbol yang diresmikan pada bulan Juli tahun 1997 yang berbarengan dengan diresmikannya bendera ASEAN. Walaupun simbol ini sudah ada dari sebelumnya, namun baru digunakan dan diresmikan di Hanoi, Vietnam pada tanggal 8 April 2010 saat pertemuan ke-6 Dewan Koordinasi ASEAN. Adapun arti dari lambang ASEAN, warna merah mengartikan semangat keberanian dan kedinamisan, warna putih mengartikan kesucian, warna biru mengartikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, warna kuning mengartikan kekayaan dan kemakmuran, lingkaran mengartikan sebagai persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir, ikatan rumpun padi mengartikan sebagai bentuk harapan yang terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial.